Teman-teman, kembali lagi bersama dengan Ibu Immaculata. Beliau seorang dokter psikologi, pakar autism karena sudah 30-an tahun. Persisnya berapa tahun, Bu? 35-an ya. 35 tahun ya di bidang autism dan memang langsung menangani sehari-hari bersama adik-adik kita. Ibu, 4 April katanya Hari Autism Internasional. Oh, nasionalnya nggak ada ya, Nggak ada. internasional. Apa cita-citanya Ibu? Cita-cita penting belum tercapai ya. Jadi aku tuh punya cita-cita yang belum tercapai karena tidak tahu harus melalui pintu mana nih yang harus kutempuh untuk bisa melakukan itu. Jadi saya pengen sekali untuk mentraining guru-guru di sekolah-sekolah inklusi yang tentu ada anak autisnya. Karena saya sudah melihat menghadapi secara langsung begitu banyak sekolah-sekolah inklusi yang banyak anak autisnya, namun gurunya tidak dibekali untuk menghandle anak ini. Alhasil, satu, tiap ada masalah pasti si guru ini menelpon orang tuanya. Kedua, ya anaknya masih mukul sana sini. Ketiga, ya mengganggu. Jadi kalau orang tua lain yang akhirnya komplain ya tidak salah gitu kan, karena memang ya kita kan tidak bisa untuk semua orang maklum terus gitu kan, nggak bisa dong. Dia juga kan nggak mau kalau anaknya digigit orang dan lain-lain, itu hal-hal yang kita harus beri solusi. Nah cuman Pak Dedi, saya belum ketemu jalan kemana saya harus bisa lewat gitu ya, ada pintunya untuk saya bisa mentraining ke guru-guru di seluruh Indonesia. Semoga yang menonton ini ada yang in charge ya, yang kemudian bisa memudahkan jalan kami. Amin. Semoga. Amin. Ibu, sehari-harinya melihat, mengalami langsung adik-adik yang tantrum, apa yang Ibu lakukan? Tergantung umurnya. Namun sebetulnya ini kalau di asrama sendiri sih sudah teramat sangat jarang, karena biasanya anak baru aja yang tantrum. Oh, okay. Karena satu, makanannya udah beres. Jadi yang kita kasih, jarang banget kita ada anak tantrum itu. Jadi mereka, makanan itu yang kita berikan adalah yang dia butuhkan, bukan yang dia inginkan. Kalau yang dia inginkan mah ya roti, ya mie, ya es, yang gula lah. Dan mereka itu kan tidak boleh makan itu. Jadi di asrama itu gluten, casein free, plus yang namanya kita kimia-kimia, produk-produk itu kita nggak ada. Jadi free apa aja, Bu? Gluten apa lagi? Gluten, casein, jadi susu, terigu, tepung itu udah haram untuk mereka gitu kan ya. Dan gula dan produknya tentu, dan turunannya maksudnya itu sangat haram banget. Kena itu dikit wes gonjreng. Gonjrengnya itu ya bisa tantrum sesuai dengan karakter anak masing-masing, yang sedang flapping terus, yang teriak-teriak tambah teriak-teriak, yang lompat-lompat tambah lompat-lompat, dan nggak bisa tidur. Jadi ini sebetulnya adalah dalam bentuk alergi, namun tidak di kulit, tidak di apa gitu, tapi dalam perilaku. Ya, sebetulnya makanan untuk anak ini saya nemu Pak Dedi. Saya udah nemu jenis makanan yang sangat bagus banget untuk mereka. Ibu-ibu yang mendengarkan silahkan dicontoh. Sederhana sekali. Satu, pepaya muda. Bisa ditumis, bisa dibobor, ya kan? Terus kemudian jantung pisang. Nah kalau kandungannya itu apa saja, Ibu baca sendiri. Saya nggak cukup waktu untuk membahas itu gitu ya. Jantung pisang, pare, kemudian daun ubi jalar. Itu ngoseng atau membuatnya nggak pakai micin toh? Oh tidak, sama sekali nggak. Bisa ditumis, dicah aja bisa gitu ya. Dan bahan-bahan itu teramat sangat banyak di pasar kita pun murah. Maka aku tuh suka gini, aduh nih ibu-ibu ini untuk makan anak-anaknya beli yang begini, begono, begini itu mahal itu, padahal nggak ada gunanya. Wong bisa dibikin sendiri semua kok. 4 makanan ini Pak, anak-anakku ya Pak, mukanya glowing, ee-nya enggak bau, ee-nya lancar, enggak ada yang ketumbe-ketumbean yang gatal-gatal, tidak ada gitu. Nah makanannya adalah itu. Jadi sebetulnya harus perlu telaten aja. Makanya tetap pakai nasi, Bu? Tidak selalu. Kalau misalnya yang masih gampang alergi, saya pakai talas. Dan talas itu jitu banget. Maka ya untungnya si Immaculata memang 7% sayurannya dari kebun sendiri kan, jadi tertolong organik. Penjagaan makanan ini akhirnya semata-mata supaya nggak tantrum atau ada manfaat lainnya? Ada manfaat lain tentu, karena kalau anaknya tantrum mulu kan dia nggak berkembang Pak Dedi, ngamuk mulu. Oke. Ya, dan di badan anak itu kan nggak karuan rasanya, pusing, sakit, nggak enak, makanya uring-uringan lah. Kalaupun dia nggak tantrum, dia uring-uringan, nggak bisa tidur, itu karena nggak nyaman di badannya.
Nah itu makanya makanan itu harus diperhatikan dengan sangat ya. Jadi minuman botol udah pasti nggak boleh nih ya? Wah tidak, itu haram sekali. Hanya putih dong, putih, jus. Ya, ya jus. Kita kalau buah kita pakai. Jadi kita lebih makanan itu infused water setiap hari. Misalnya 3 hari infused waternya nanas, 3 hari kemudian misalnya jeruk nipis gitu. Jadi itu tiap hari selalu. Itu dari sisi makanan. Untuk ngecek bahwa usus anak-anak itu masih buruk atau tidak, mudah, lihat ee-nya. Apakah ee-nya sudah berbentuk pisang, apakah masih bayam keluar bayam, jagung keluar jagung gitu kan ya. Lihat benar waktu nyebokin ini lengket apa enggak, lihat betul-betul. Mohon maaf, masih dicebokin Bu, mohon maaf. Kita ngajarin nyebok, otomatis ngajarin mencok ya kita kena toh. Oke. Tapi mereka sekarang rata-rata udah bisa dong. Oh bisa. Karena toilet training itu sedini mungkin itu harus sudah diajarkan. Namun kita ini memang harus tahu karena ya bisa dikatakan kita harus nyebokin supaya tahu anaknya nya bagus apa tidak kan. Kalau enggak kan dia masih masih lengket-lengket di tangan, itu artinya ususnya enggak bagus. Kita harus detail itu. Lalu yang kedua, energi anak-anak tersalurkan dengan sangat baik. Gitu. Kalau mungkin Pak Dedi pernah lihat di Instagramku, anak-anak berkebun semua. Kita itu kan kebunnya bentuknya terasiring Pak. Ini asrama, lalu kebunnya terasiring gitu. Nah anak-anak itu nyabutin singkong bawa ke atas itu kan satu pohon atau 2 pohon doang. Tujuannya adalah supaya mondar-mandir. Gitu. Jadi energinya anak-anak itu dihabiskan dulu. Ya, maka yang namanya tantrum dan nggak basitur ya nggak ada karena sudah habis. Di asrama kan mereka itu kerjanya bener-bener kerja. Misal mereka itu kalau nyuci itu dalam kelompok itu kan nyuci punya 70 anak. Tapi grup ya, nggak sendirian ya gitu. Nyucinya nggak sekiprit seember gitu. Nah kenapa? Karena supaya nyentel di pikirannya. Karena nyuci itu prosesnya banyak. Jadi nyuci itu kan prosesnya milah dulu, ini yang putih, ini yang cerah, ini yang agak gelap, kemudian spray dan lain-lain. Jadi anak kan harus habit itu tadi. Ya kan, jadi nyuci pun bisa dari jam 8 sampai jam 10. Apakah bete? Enggak, senang orang nanti gurunya, nanti kita ada handphone, ada lagu-lagu dan lain-lain. Jadi kita gembira ria. Enggak sampai bersungut-sungut kerja itu seneng gitu kan. Nah, karena 2 hal itu maka yang namanya tantrum jarang sekali terjadi ya. Nah, kalau seandainya terjadi tantrum tergantung nih anak kecil apa anak gede. Ya kan? Kalau anak kecil misalnya uring-uringan kan ibu-ibu di rumah ketika anaknya mau tantrum udah heboh gitu kan. Mau apa? Mau nah gitu kan. Jadi tidak dididik untuk bagaimana dia mengontrol, tapi situasinya disulap supaya dia nggak jadi marah. Lah aku tidak. Saya tidak menciptakan situasi supaya anak nyaman. Karena hidup ini tidak semua yang kita inginkan terjadi, bukan? Yes. Nah, jadi dia harus adaptasi dimanapun. Setuju. Karena manusia tidak akan manusia ini harus adaptasi terhadap lingkungan, bukan lingkungan yang adaptasi terhadap kita. Nah, jadi anak kita masih dihadapkan pada situasi, bukan disetting supaya nyaman. Oke. Wah, kalau sampai disetting supaya nyaman, supaya dia nggak marah mah bencana itu namanya. Karena nanti gimana? Iya. Jadi penjagaan makan dan penyaluran kepada aktivitas. Yes. Okay. Maka anak-anak saya nggak pernah menggunakan ini itu. Yang penting adalah itu tadi, makanan yang benar dan aktivitasnya. Siap. Itu pokoknya itu rumus yang paling jitu sekali. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan lagi ke part berikutnya. Mohon lanjutkan lebih mendalam karena ilmu berikut ini sangat penting soal edukasi seks pada anak-anak berkebutuhan khusus.